听我的命令，回到你们的。让他躺一会儿就没事了。带走。这些孩不超过13岁吧？看起来还嫩点儿，但只要经过机场。大人所说的31岁的平均。小子，对，哎，像我这样要妩媚。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Paper River episode 22 sampai 24. Di bagian sebelumnya, wilayah perbatasan barat diserang tiba-tiba oleh pasukan Liu Feng yang dipimpin oleh Suang. Untung saja mereka berhasil dihentikan sebelum memasuki kota Milton. Sayangnya dalam peperangan kecil itu, Yuan Tai harus mati di tangan Xiaya karena dia itu tertangkap oleh pasukan Suang. Di wilayah timur, 30.000 pasukan mati begitu saja sehingga membuat Chang Xing sangat marah. Sedangkan di sisi lain, Lei Hong ternyata sudah mempersiapkan rencana dan cara bekerjasama bersama pasukan budak suku iblis untuk melawan pasukan Jisuan. Karena pasukan wilayah timur sedang terdesak, Sterling pun menawarkan dirinya untuk pergi membantu ke sana. Sehingga ketika peperangan di Benteng Warin terjadi, di mana pasukan Lin Bing dan Obo sedang terpojok, mereka pun berhasil diselamatkan oleh pasukan Sterling yang berdatangan. Dan yang itu, Sterling juga mengejar pasukan budak pemberontak sampai ke wilayah pedalaman suku iblis. Scene lanjut, Yaman Sterling bersama pasukannya tiba di kota Daya. Di sana terlihat banyak sekali gelandangan yang cukup menyedihkan. Tang Ping menjelaskan kota Daya sebagai ibu kota provinsi merupakan kota yang makmur. Tapi adanya sebuah perang, kebanyakan orang memilih mengungsi dan pergi dari kota Daya. Selain itu, perdagangan dan pertanian di timur juga hampir terhenti. Tak berselang lama, mereka disambut oleh para bangsawan, termasuk seorang gubernur Daya bernama Gulan. Dan juga ada gubernur provinsi Ilya, yaitu Yilining. Gulan mengundang Sterling untuk hadir dalam perjamuan yang sudah ia siapkan untuk menyambut kedatangannya. Sampai di sana, hidangan yang disiapkan oleh Gulan begitu mewah, hingga menimbulkan kecurigaan bagi Sterling, karena menurutnya Provinsi Daya sedang kekurangan stok makanan. Ketika Sterling ingin menikmati hidangan, seorang gubernur bernama Liu Zifeng menceritakan keluhannya mengenai beberapa budak orc dan ular yang melakukan pemberontakan kepadanya. Padahal ia mengaku sudah merawat para budak dengan sangat baik. Ucapan itu dibantah oleh Lianing. Ia memberitahu kalau para budak di Zifeng diperlakukan sangat buruk. Mereka semua harus membayar pajak, bahkan hanya untuk menyikat gigi saja. Di waktu yang sama, sebuah hidangan susulan datang yang hanya dikhususkan kepada Sterling. Setelah Sterling mencicipinya, ia sangat menyukai hidangan tersebut. Yilining lagi-lagi memberitahu kalau hidangan itu tiada lain tidak bukan adalah berbahan dari lusinan otak para orc. Sehingga Sterling sangat terkejut dan pergi menuju kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, ia didatangi oleh Lianing. Ia menceritakan semuanya mengenai Liu Zifeng. Bahkan pada saat Liu Zifeng melarikan diri bersama istrinya dari provinsi Daya, mereka itu membawa beberapa emas dan berlian. Dia juga melakukan korupsi gaji kepada para prajurit divisinya. Sedangkan sisi jahat Gulan, ketika berita kekalahan pasukan timur di pantai air merah tersebar, Gulan sangat ketakutan dan ingin kembali ke Benteng Weren. Seorang perwira bernama Garcia sudah mengetahui rencana Gulan yang ingin lari. Oleh karena itulah, Garcia membuat keputusan untuk melakukan penangkapan kepada Gulan, serta menjadikannya tahanan rumah di istana gubernur. Kemudian ia mengumpulkan perintah untuk mengumpulkan tentara rakyat, yang akhirnya seluruh provinsi bersatu untuk mengusir para pemberontak. Akan tetapi, Garcia sudah mati gara-gara dihabisi oleh Gulan secara diam-diam. Tang Ping datang melaporkan sebuah situasi darurat kepadanya. Di saat keluar dari istana, terlihat banyak pasukan berkumpul di sana yang memaksa Gulan untuk menyerahkan pemimpin mereka, yakni Garcia. Setelah itu, tanpa ragu, Sterling memberitahu kalau Garcia sudah tewas, sehingga membuat seluruh pasukan menjadi sangat terkejut dan panik. 那我们此事与您无关。您可能杀了古兰。 Untuk menenangkan mereka semua, Sterling pun berjanji bahwa ia akan memberikan penjelasan mengenai kematian Garcia. Alhasil, seluruh pasukan itu sepenuhnya meletakkan kepercayaannya kepada Sterling, dan mereka pun langsung kembali ke barak militer. 听我的命令，回到你们的。 Setelah mereka bubar, Gulan dan teman-temannya pun keluar dari istana. Mereka yang merasa lega berterima kasih kepada Sterling.
Hanya selisih beberapa detik datanglah Qin Lu yang membawa beberapa pasukannya. Sterling kemudian memerintahkan agar segera menangkap Gulan dan teman-temannya. 我们是清白的呀！ 是清白。家别废话，快走！ Keesokan harinya, Choppa pun datang ke kota Deya untuk menghampiri Sterling. Ia memberitahu setelah surat dari Sterling diterima di Lin pun mengirimkan pasukan khusus agar berangkat dalam waktu semalam untuk membawa para penjabat korupsi ke ibu kota demi diadili. Sebelum Choppa pergi, Sterling menitipkan sebuah surat untuk dititipkan kepada Dilin. Beberapa saat kemudian, di perjalanan, Choppa membakar surat titipan dari Sterling. 希望家族能够敬重。已经全部处理妥当了。 Bahkan, Gulan dan yang lainnya sudah dihabisi oleh mereka dan cara digantung di atas pohon. Pada tanggal 16 Agustus 779, di ibu kota saat ramai berita mengenai kemenangan besar yang diraih oleh Sterling di wilayah timur. Di sisi lain, ketika Cansing sedang berbicara dengan Ning, tiba-tiba Luo Minghai melaporkan laporan dari penjaga perbatasan mengenai keberhasilan pasukan penjaga perbatasan yang sedang menyeberangi pegunungan Jinghua dan ingin menyerang kota Milton. Sehingga keberhasilan mereka akan diberi sebuah hadiah penghargaan oleh Cansing. Selain itu, dalam laporannya ada perintah untuk memanggil kembali Xiu demi melakukan perekrutan pasukan cadangan. Kemudian Ning berusaha membujuk pamannya agar ia mau membiarkan Ning yang memberikan penghargaan secara langsung. Alhasil, Cansing pun menuruti kemauan dari Ning dengan syarat Ning juga harus membawa perwira Lingkeng bersamanya menuju kota Milton. Singkat waktu di kamar Xiu merasa kebingungan mengenai kamarnya yang tiba-tiba saja menjadi rapi. Melihat gantungan di jendelanya, ia pun mulai teringat kepada Ning. Sehingga Xiu pun bergegas menghampirinya. 什么没收拾啊？马病了。 Lalu Xiu membawa Ning berjalan-jalan di pinggiran aliran sungai. Di sana ia juga menawarkan Ning untuk pergi ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh kupu-kupu. Mereka pun pergi ke sana dan menunggangi seekor kuda. Setelah itu semua, Xiu dan Ning yang ditemani Likeng berjalan-jalan di sebuah lapangan yang sangat luas dengan menaiki kuda. Karena kudanya yang berlari kencang, tiba-tiba Ning terjatuh dari kudanya. Di detik yang sama, Xiu pun langsung mencoba menyelamatkannya. Namun, ia tak berhasil melakukannya. Kemudian Ning yang terjatuh justru berpura-pura menangis dengan sengaja untuk membuat Xiu merasa khawatir. 别骗我了，摔得疼不疼？ Hingga di waktu sore, Xiu dan Ning pun sampai di tempat yang ingin mereka tuju, tepatnya di bawah sebuah pohon. Saat waktu menjelang malam, sekumpulan kupu-kupu cahaya pun bermunculan di sekitaran mereka. Tak berselang lama, mereka pun kembali ke kota Milton. Di sana, pasukan Xi Jin terlihat sedang berpesta, yang mana semua hidangan itu merupakan sebuah hadiah penghargaan dari ibu kota. Di waktu sedang bersantai bersama teman-temannya, Li Qing memberitahu kalau keluarga Jisuan telah menetapkan keadaan darurat level 2, yang mengharuskan semua petugas cadangan untuk bertugas kembali. Lantas, Xiu yang ditugaskan akan pergi ke 3 provinsi, yaitu Moskov, Jixin, dan Anxing. Di sana, Xiu akan merekrut prajurit cadangan untuk membentuk pasukan darurat. Sesudahnya, untuk menghibur seluruh pasukan yang sedang berpesta, Xiu melakukan pertunjukan akrobatik dengan pedangnya yang diselimuti oleh api. 自毁，再上双马，狂！ Keesokan harinya, Xiu yang akan berangkat melakukan misi berbincang-bincang sejenak bersama Ning, yang mana Ning akan kembali ke ibu kota sebagai bentuk perpisahan. Setelah Ning pergi, Xiu juga akan segera berangkat memimpin pasukannya dalam perjalanan yang jauh. Singkat waktu, Xiu bersama pasukannya akhirnya tiba di kota Anxing. Sampai di sana, ia langsung pergi ke departemen pasukan cadangan dan disambut oleh wakil pemimpin yang bertanggung jawab atas perekrutan, yaitu Beng Jingchang. 你在门口等我们，真是辛苦了，楷模。 值得我们所有人站了一会儿，哎，比不得大人这，有点眼熟。 Saat masuk ke dalam departemen, mereka tiba di sebuah ruangan yang sangat tidak bersih dan dipenuhi oleh debu. Kemudian Jingchang memberitahu kalau pasukan cadangan yang ia rekrut selalu bekerja keras dalam berlatih setiap minggunya. Pas Xiu menanyakan beberapa banyak prajurit yang telah Jingchang kumpulkan, ia menjadi sangat terkejut karena prajurit cadangan yang direkrut berjumlah kurang dari 1 divisi. Jingchang mengatakan meskipun prajurit yang sudah direkrut tidak berjumlah banyak, namun pembagian strukturnya sangatlah bagus. Bahkan rata-rata usia mereka kurang dari 31 tahun. Setelah itu, ketika mereka mengunjungi para prajurit cadangan, mereka menjadi sangat terkejut karena mayoritas prajurit yang direkrut Jingchang adalah orang-orang yang sudah sangat tua,
yang bahkan untuk berdiri saja mereka tidaklah kuat. 让他躺一会儿就没事了。他走，这些孩不超过13岁吧？ 看起来还嫩点儿，但只要经过机场， 大人所说的31岁的平均。 Selain itu juga ada seorang pemuda yang berbadan besar. Akan tetapi pemuda itu ternyata kaki dan tangannya sudah tiada, sehingga ia menggunakan kaki dan tangan palsu. Xiu sempat merasa kesal terhadap Jing Chan, sehingga Jing Chan pun mengatakan bahwa departemen mereka sangatlah kekurangan dana. Lantas Xiu pun membubarkan seluruh prajurit cadangan yang telah dia rekrut. Pada malam harinya, Mingyu sempat berpikir kalau Jing Chan telah melakukan korupsi gaji, karena setiap tahunnya dana untuk pasukan cadangan tidak pernah berkurang sepeser pun. 他用在哪儿了？ 竟敢偷吃军饷！ Di waktu yang sama, lewatlah 4 orang preman pasar yang bersiul dan berusaha menggoda Bai Chuan. Mendengar siulan itu, Lao Ji justru malah menjadi kesal. 各位军爷，都买了面粉了。 大人， 小妞不错呀。 Xiu kemudian menantang para preman itu untuk berkelahi dengan Lao Ji. Jika mereka menang, maka Bai Chuan akan menemani makan malam mereka. Tak pada setakut, mereka menerima tantangan tersebut. Sayangnya, mereka semua tumbang dalam satu pukulan oleh Lao Jie. 小子， Selesai pertarungan singkat, Xiu menawarkan kepada mereka untuk join bersama dirinya. Sepertinya Xiu akan merekrut mereka menjadi prajurit cadangan. Keesokan harinya, Xiu dan teman-temannya membawa Bai Chuan pergi ke sebuah toko baju, yang mana Bai Chuan dibelikan sebuah baju yang cukup seksi. 这不太合适，合适。这样，对对对，来来来，像我这样。 Berapa saat kemudian, Lao Jie, Guli, dan Mingyu membagikan sebuah poster dengan foto Bai Chuan yang seksi untuk menarik para pemuda. Singkat waktu, akhirnya banyak dari para pemuda yang berhasil dikumpulkan. Lalu Xiu pun membagikan sebuah formulir pendaftaran prajurit cadangan. Akan tetapi, para pemuda justru sangat kecewa, karena yang mereka inginkan adalah melihat Bai Chuan yang seksi, bukan mendaftar menjadi seorang prajurit. Lantas Xiu pun memanggil Bai Chuan untuk datang. Tapi karena Bai Chuan tak berpakaian seksi, para pemuda justru kecewa. 我们赠送的兵营体验之旅， 让多冷若冰霜的歌山都在体验当中啊！ 我要见海报上的白川小姐。 Karena merasa foto Bai Chuan yang diposter dan yang mereka lihat sama sekali berbeda. Bahkan salah satu seorang pemuda mengolok-ngoloknya dan menyebutnya wanita tomboy. 美女。斯文一点。 Mendengar sebutan itu, Bai Chuan langsung mengajarnya habis-habisan. Alhasil, semua pemuda di sana pun ketakutan dan segera mendaftar jadi prajurit cadangan. Apalagi Bai Chuan mengancam akan menghajar mereka jika tak mau mendaftar. 入预备役吗？你们看这位好汉，还有谁愿意加入的？哎，好。 Di sisi lain, Mingyu baru saja menelah buku keuangan departemen milik Jing Chan memberikan peringatan keras terhadap Jing Chan. Keesokan harinya, Xiu dan teman-temannya membawa seluruh prajurit cadangan menuju ibu kota. Ia juga menamai pasukannya dengan sebutan Camp Xiu. 跟着我紫川秀，当然等你荣归，实力。大人这么快就收服了这群地痞？大人就是地痞头子，也该取个名字了吧？什么玩意儿？哎，狂拽酷霸营才厉害！ 秀子营在将来一。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.